Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Anggia Putri Rahayu dari jurusan Keperawatan Stikes Kendal. Berdirinya saya di sini, saya akan menyuluhkan tentang kesehatan typhoid fever selama 15-30 menit ke depan. Berikut saya tampilkan materinya. Baik, sebelum saya jelaskan, ada yang pernah mendengar tentang penyakit typhoid fever? Baik, saya jelaskan. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi menular yang dapat terjadi pada anak maupun dewasa. Anak merupakan yang paling rentan terkena demam tifoid. Walaupun gejala yang dialami anak lebih ringan dari dewasa, di hampir semua daerah endemik, insidensi demam tifoid banyak terjadi pada anak usia 5-19 tahun. Perbedaan antara demam tifoid pada anak dan dewasa adalah mortalitas atau kematian. Demam tifoid pada anak lebih rendah bila dibandingkan dengan dewasa. Risiko terjadinya komplikasi fatal terutama dijumpai pada anak-anak besar dengan gejala klinis berat. Yang menyerupai kasus dewasa, demam tifoid pada anak banyak terjadi pada umur 5 tahun atau lebih dan mempunyai gejala klinis ringan. Adapun pengertian penyakit tifoid yang lain yaitu tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit monuklear dan limfa. Kelenjar limfa, usus, dan pyruvate. Terjadinya penularan Salmonella typhi sebagian besar melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman yang berasal dari penderita atau pembawa kuman. Biasanya keluar bersama-sama tinja melalui rute oral fekal atau jalur orofekal. Sampai di sini ada yang paham? Jika paham semua, saya akan lanjutkan. Penyebab penyakit tifoid. Penyebab tipes atau demam tifoid yang paling utama adalah infeksi bakteri Salmonella typhi, yakni jenis bakteri yang juga menjadi penyebab keracunan makanan. Bakteri ini mampu bertahan hidup selama beberapa minggu di alam bebas, seperti di dalam air, es batu, sampah, maupun debu. Bakteri Salmonella typhi ini penyebab tipes dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi foodborne disease. Agar adik-adik bisa waspada dengan penyakit tifoid secara umum, saya akan memberitahukan tanda dan gejala penyakit tifoid. Tanda dan gejala penyakit tifoid yaitu masa tunas demam tifoid berlangsung selama 10-14 hari. Gejala-gejala yang timbul sangatlah bervariasi. Perbedaan ini tidak saja antara berbagai bagian dunia, tetapi juga di daerah yang sama dari waktu ke waktu. Selain itu, gambaran penyakit bervariasi dari penyakit ringan yang tidak terdiagnosis sampai gambaran penyakit yang khas dengan komplikasi dan kematian. Maka dari itu, saya akan memberitahukan bagaimana pencegahan penyakit tifoid. Pencegahan penyakit tifoid yaitu 1. Mengobati secara sempurna pasien dan karir dengan tifoid. 2. Mengatasi faktor-faktor yang berperan terhadap rantai penularan. 3. Perlindungan diri agar tidak menular. Selain itu, demam tifoid dapat dicegah dengan kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan. Orang Indonesia itu umumnya cuci tangan setelah makan, padahal harusnya sebelum makan. Setelah makan, tangannya kotor baru dicuci. Tapi kalau sebelum makan dia lupa, padahal tangan itu paling kotor, kena segala macam. Lewat tangan kita bisa memindahkan kuman. Demikian saya berdiri di sini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.